Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah di waktu yang menjadi berkat kita, pemberian Tuhan, kita memuliakan namanya dan mendengarkan sabdanya. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak hanya mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita setiap hari, tapi Tuhan juga saat ini memelihara iman kita dengan kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, mendengarkan sabdanya. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami, yang membuat hidup kami terpelihara. Dan saat ini Tuhan, Engkau tidak hanya memelihara kehidupan kami di setiap hari, tapi juga kehidupan iman kami Engkau pelihara. Sehingga pada saat ini Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan, di tengah waktu yang menjadi berkat kami pemberian-Mu, kami Engkau perkenankan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Kami menyerahkan Tuhan di dalam kami memuliakan dan mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini kepada-Mu. Sertai kami, lindungi kami, dan berkati kami. Kami juga mohon Kau berkenan memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami, sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia yang semakin gelap, kami tetap dapat melihat terang-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sejenak mendengar dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan, di mana malam hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah pribadi yang terbuka.
pribadi yang inklusif. Ada sebutan dalam kehidupan bersama, yaitu humble, supel kalau dalam bahasa Jawa. Sebutan ini diberikan kepada seseorang yang di dalam hidup bersama itu ramah. Keramahan itu tidak hanya dinyatakan dari raut muka yang berseri, senyum. Yang berseri dan senyum ini disampaikan, diberikan dalam dia menyapa kepada siapapun, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang ini akan bersikap sama, ramah, murah senyum. Tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Tidak hanya kepada mereka yang status sosialnya lebih tinggi, tetapi juga mereka yang status sosialnya lebih rendah. Mereka mau menyapa, tidak membeda-bedakan. Inilah yang nampak dari orang yang dikatakan super humble di dalam ia menjalani kehidupan kepada sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 dan 10 adalah bagian daripada perikop yang berjudul percakapan dengan perempuan Samaria. Di ayat yang ke-9, perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ucapan perempuan Samaria ini ingin mengingatkan kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, yang di mana orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Wujud daripada orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria bisa saja terjadi ketika ada orang Samaria diusir, atau ketika orang Samaria datang dia akan menghindar, atau ketika ada orang Samaria ia tidak mau menyapa, ia akan berdiam diri. Apalagi meminta sesuatu kepada orang Samaria. Maka orang Samaria, perempuan Samaria ini mengatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-10, Yesus menjawab, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya
dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus menghendaki perempuan Samaria itu memberikan air. Artinya, Yesus mau menerima. Tidak hanya Yesus mau berkata kepada orang Samaria, tetapi Yesus juga mau meminta kepada perempuan Samaria ini, yang oleh orang Yahudi dianggap sebagai orang yang tidak layak. Tetapi Yesus memohon untuk perempuan Samaria memberikan apa yang dimintanya. Ini adalah pribadi daripada Yesus, di mana Yesus memiliki pribadi yang inklusif, pribadi yang terbuka. Ia mau berdialog, ia mau menyapa. Dan di dalam ia berdialog dan menyapa, Yesus tidak membeda-bedakan apakah itu orang Yahudi atau bukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pribadi yang terbuka, yang inklusif, ada hal yang sungguh sangat berharga bagi kehidupan manusia itu, bagi kehidupan perempuan Samaria itu, juga bagi Yesus yang adalah Allah yang sedang berkarya menyelamatkan manusia. Dialog yang adalah keterbukaan yang terjadi antara Yesus dan perempuan Samaria menjadikan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini menjadi mengerti keterbukaan yang dilakukan oleh Yesus. Tidak hanya membuat perempuan Samaria ini mengerti sesuatu yang berharga, tetapi juga menerima sesuatu yang berharga itu, yaitu air yang hidup. Dan Yesus ketika terbuka kepada siapapun, maka yang berharga dalam hidup manusia yang ada di dalam dirinya, yang itu adalah air hidup, diberikan, diterima, sehingga membuat
daripada karya Allah di dalam kehadirannya di tengah manusia untuk menyelamatkan manusia. Manusia menjadi mengerti, percaya, dan menerima. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pribadi yang inklusif sungguh dibutuhkan di tengah kehidupan dunia ini. Karena hingga saat ini masih banyak orang yang tidak tahu tentang air hidup. Oleh sebab itu, supaya mereka tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang penting dalam hidupnya, perlu ada pribadi yang menyampaikannya, dan ini akan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pribadi yang inklusif, yang terbuka, seperti Yesus kepada perempuan Samaria. Marilah kita menjadi orang yang berpribadi inklusif, yang terbuka, sehingga di dalam hidup kita bersama, di tengah dunia dengan siapapun, karya Allah yang harus dinyatakan di tengah kehidupan ini ternyatakan melalui kehidupan yang kita jalani dari pribadi yang terbuka. Sehingga kita mau menyampaikan, memberikan apa yang penting bagi kehidupan ini kepada siapapun, tanpa memandang muka, tanpa memandang latar belakang. Siapapun dia, berapapun usianya, apakah ia lebih muda, apakah ia lebih tua, apakah dia tidak punya atau dia punya jabatan, siapapun berhak untuk menerima penyelamatan Yesus, dan penyelamatan itu akan didengarnya, dipercaya dan diterimanya ketika itu diberitakan, disampaikan kepadanya, dan hanya orang-orang percaya yang memiliki pribadi inklusif terbuka membuat orang yang saat ini tidak tahu, tidak percaya, mendengar, percaya, dan menerima air hidup. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ke-6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang
Mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di surga, terima kasih atas sabda-Mu yang Kau beritakan dan taburkan kepada kami pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kami hidup bersama, kami harus memiliki pribadi yang terbuka, pribadi yang inklusif. Kami harus bersikap ramah baik. Kami harus mau menerima, bahkan memberi kepada sesama yang ada di sekitar kami tanpa memandang muka. Sama yang telah Engkau lakukan saat itu kepada perempuan Samaria, di mana pada saat itu bagi orang Yahudi, orang Samaria tidak layak. Tuhan, Engkau tetap mau menyapanya. Bahkan Engkau memohon untuk diberi sesuatu yang Engkau butuhkan. Itu membuktikan bahwa Engkau mau menyapa, Engkau terbuka kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang Samaria. Tuhan, saat ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan ketika karya penyelamatanmu yang harus terus dinyatakan melalui kehidupan kami sebagai orang percaya, kami harus memiliki pribadi yang terbuka, pribadi yang inklusif. Kami mau memberikan apa yang menjadi kebutuhan penting di dalam manusia hidup kepada siapapun tanpa memandang muka. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk menjadi alat-alat-Mu di dalam Engkau menyatakan karya penyelamatan di tengah dunia, sehingga kami pun memiliki pribadi yang terbuka, yang inklusif. Kami ramah kepada siapapun, kami humble kepada siapapun. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami pada saat ini berdoa untuk umat-Mu yang mana di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami harus melakukan segala aktivitas dengan terbatas, termasuk di dalam kami ibadah di tempat ibadah. Tuhan, kami mohon Kau mampukan kami, sekalipun kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami tidak kendor di dalam kami beribadah kepadamu. Di dalam kami merenungkan dan menghayati kebenaran firman-Mu. Bahkan sebaliknya, di tengah-tengah pandemi COVID-19, membuat kami semakin percaya kepada kuasa pertolongan-Mu. Kami semakin berserah kepadamu di dalam kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang masih di dalam pendidikan. Engkau mampukan untuk terus dapat belajar sekalipun harus dengan cara online. Tuhan juga berkati akan segala kebutuhannya, sehingga semua kebutuhan di dalam belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 harus dengan online, tidak mengalami kekurangan. Demikian juga bagi mereka yang telah Engkau beri usaha, kiranya Engkau pelihara dan Engkau berkati, sehingga usaha terus berjalan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit. Tuhan, kiranya
menyertai dan memberkati proses pengobatan yang dijalaninya, sehingga saudara-saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Tuhan, masih banyak yang menjadi kebutuhan kami. Kami tidak bisa matur semuanya kepada Tuhan karena keterbatasan pikiran kami. Tapi kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami yang itu adalah kehendak-Mu, itu yang terbaik. Oleh sebab itu kami mohon kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 427. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Ku suka menuturkan.